Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur. Dan kami juga merindukan akan firman-Mu. Mari berfirmanlah dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Amsal 14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kita sering mendengar istilah sabar ki ono watese. Jadi sabaran itu ada batasnya. Saya mau katakan saudara, ketika kesabaran itu melewati batas, itu sudah gak sabar lagi. Kalau orang berkata, oh si A itu orangnya sabar banget. Tapi satu kali dia kehilangan kesabaran, berarti dia gak sabar lagi. Kalau ngomong sabar sebetulnya nggak ada batasnya, saudara. Kalau udah lewat itu nggak sabar lagi, ya. Jadi dikatakan siapa lekas naik darah. Naik darah itu apa tuh? Naik darah itu berarti dia, kalau boleh dikatakan emosi kemarahannya meledak-ledak, tingkat tinggi, ya. Dikatakan ia berlaku bodoh, ya. Artinya tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian di dalam dirinya. Yang orang yang lekas naik darah, orang yang mudah naik darah, seringkali berlaku bodoh, seringkali bertindak tanpa berpikir. Jadi mikirnya telat, jadi terlanjur marah, terlanjur merusak segala sesuatu di sekelilingnya, setelah itu baru menyadari, kenapa aku berbuat ini. Ya, saya pernah saksikan ada orang yang nonton bola di TV, tim kesayangannya kalah, TV-nya nggak salah apa-apa, dibanting, dikeprok, saudara. Ini namanya nggak ada penguasaan diri. Setelah selesai, semuanya akhirnya, aduh kenapa TV ku hancur, besok gue nggak bisa nonton TV lagi. Gelo. Ada orang marah, HP-nya dibanting, prak, hancur. Setelah hancur apa yang terjadi kemudian? Gelo, aduh HP ku rusak. Bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan temanku, dengan keluargaku. Nah, jadi artinya apa? Orang mengatakan gelo tibo mburi. Ya, penyesalan itu di belakang. Ya kalau di depan nggak nyesel ya, artinya bisa dikendalikan. Itulah orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Ya, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang bersabar dia bisa menguasai keadaan, menguasai dirinya. Ya, Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bayangkan, zaman dulu kota itu dikelilingi tembok sebagai tempat perlindungan. Tapi kalau yang melindungi itu temboknya sudah runtuh, musuh sangat mudah masuk dan kota itu sangat gampang untuk ditaklukkan. Orang yang tidak ada perlindungan lagi dalam dirinya, ya, kota temboknya sudah runtuh, artinya perlindungannya nggak ada. Saudara berdoa seperti apa kalau akhirnya pada waktu saudara sedang mungkin naik darah atau istilahnya emosi tingkat tinggi, akhirnya tidak ada pengendalian diri, artinya perlindungan itu udah jebol, saudara. Ya, mungkin saudara pagi berdoa, lindungi aku ya Tuhan. Tetapi ketika saudara marah, ketika saudara tidak dapat mengendalikan diri, tidak dapat menguasai diri, sesungguhnya seperti temboknya sudah runtuh. Sehingga apa? Yang namanya kuasa roh-roh jahat akan mudah mengendalikan hidup kita. Sehingga kita dipengaruhinya, sehingga kita berbuat yang bodoh, berlaku bodoh. Akhirnya tanpa kendali. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo saya mengajak kita semua supaya kita belajar untuk menguasai diri dalam setiap keadaan. Jangan kita justru melampiaskan kemarahan. Mungkin sesaat ketika marah dilampiaskan lego. Tetapi setelah selesai itu, kenapa hancur semua? Ya, legonya sesaat saja. Ya, tetapi sesungguhnya tidak ada kelegaan yang sejati. Ya, kalau orang itu habis ngamuk-ngamuk misalnya karena kemarahannya, karena tidak terkendali, lalu kemudian setelah selesai penyesalan baru tiba. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang mengalami yang namanya
kemarahan yang berlebihan atau naik darah atau boleh dikatakan emosi yang tidak terkontrol, saya yakin dia nggak bisa berdoa. Makanya firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu, kendalikan dirimu, jadilah tenang. Supaya apa? Dapat berdoa. Coba kalau mau marah, berdoa dulu. Saya yakin gak jadi marah ya. Kalau kita doanya sungguh-sungguh, kita gak jadi marah. Ya, kalau kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, kita merasa terzolimi, kita merasa seperti disalahkan, kita merasa bahwa ya diperlakukan tidak adil, timbul kemarahan. Hati-hati, jangan sampai saudara larut di dalamnya. Tetap kuasai diri, tetap miliki ketenangan, tenang dulu. Orang yang gerusa-gerusu, orang yang emosinya meledak, itu biasanya tidak dapat menguasai dirinya. Sehingga lost control, lepas kontrol. Yang terjadi kemudian kekacauan, yang terjadi kemudian justru nanti setelah keadaan tenang jadi gelo. Ya, merasa menyesal, kenapa aku bisa sebrutal ini, kenapa aku senekat ini. Ada seorang ibu yang kemarin saya dengar beritanya gara-gara ngajari anaknya online, belajar online, nggak mudeng-mudeng, anaknya dipukul, bahkan ada kasus sampai terjadi kematian. Miris sekali. Kenapa? Ya karena emosi yang tidak terkontrol, dan itu menjadikan penyesalan di kemudian hari. Cuma dikasih Tuhan, ayo kuasai dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ketika kita berdoa, kita menemukan ketenangan, kita menemukan rasa damai sehingga kita bisa menguasai keadaan. Pengendalian diri bagian dari buah roh. Penguasaan diri bagian dari buah roh. Miliki itu semua supaya hidup kita jadi terang dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi ini yang boleh menegur dan mengingatkan kami supaya kami dapat mengendalikan diri, memiliki penguasaan diri, supaya kami bijaksana, supaya kami tidak berlaku bodoh, supaya kami bisa tenang dan bisa berdoa. Tuhan tolong kami. Kami tahu seringkali tekanan-tekanan yang ada terhadap jiwa, emosi kami membuat kami seringkali lekas naik darah dan lepas kontrol. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami Roh Kudus, tenangkan hati kami supaya kami tetap bisa menguasai diri dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini. Lindungi sertai kami ya Tuhan. Jauhkan mara bahaya, virus corona, dan segala yang dari si jahat. Aman dan selamat dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.